Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita bersaat teduh sejenak. Satu pujian rasa sucinya mengawali pada kali ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa beserta kita, senantiasa memberkati kita semua. Saatnya berdiri di altarnya, haleluya Tuhan. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata suci bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Saat inilah saatnya kita menghadap Tuhan di altarnya. Ini saatnya berdiri di altarnya.
terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu, hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama bersama saudara-saudara kami yang di rumah maupun saudara-saudara kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan melayani kami untuk dapat mengikuti kebaktian ini. Sucikan hati kami masing-masing, layakkan kami supaya kami firman-Mu yang akan disampaikan nanti bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Salam saudara-saudaraku yang seiman di dalam Tuhan. Tetap semangat biarpun kondisi dalam kita tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi di kebaktian ini kita bisa saling berbagi bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita. Marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar pada saat ini? Baik semua? Haleluya. Saya percaya bahwa saudara dalam kondisi sehat, saudara dalam kondisi yang baik, di mana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama dalam Kisah Para Rasul, bagaimana jemaat mula-mula belajar. Kita akan belajar dari jemaat mula-mula, bagaimana cara hidup mereka, apa yang dilakukan mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita kembangkan dalam mesbah keluarga, sehingga ini akan menjadi satu panggilan yang sungguh luar biasa atas kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Di sana dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu menerima diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemik ini, apakah kita juga bisa melakukan pola yang sama? Bisa, saudara. Kita membangun mesbah keluarga, dan di situ kita berkumpul dengan anggota keluarga. Kita bergandeng tangan, kita berdoa bersama-sama, kita membaca Alkitab bersama-sama. Sudahkah saudara membaca Alkitab? Sudahkah saudara membaca Alkitab? Ayo kita baca Alkitab. Ayo kita bersama-sama bersekutu dengan keluarga kita masing-masing. Lalu bagaimana dengan gereja kita? Bisa, saudara. Dan kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan berbagai media yang ada. Dan Tuhan terus memberikan cara bagi kita, hikmat bagi kita, untuk kita melakukan, untuk bersama-sama berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, saudara. Dengan mesbah keluarga, saudara bisa membangun kehidupan dan persekutuan yang kuat, sehingga bersama-sama memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti berarti ada satu ikatan yang sungguh-sungguh luar biasa, di mana Tuhan campur tangan, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati makanan. Dan Tuhan juga menjawab pergumulan di dalam doa. Ketika kita makan, kita bisa bertanya, ada apa yang terjadi di dalam kehidupanmu? Untuk anggota keluarga, untuk mendoakan bersamaan dengan kita makan. Di situ kita bertanya, beban apa, pergumulan apa, sehingga kita bersama-sama bisa merasakan pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang-orang yang menerima perkataan itu menerima diri dibaptis. Nah, saudara, melalui persekutuan mesbah keluarga yang kita bangun, kita bisa, sebagai orang tua, kita bisa bertanya kepada anak-anak kita, kamu siap dibaptis? Yang sudah remaja, yuk dibaptis. Kita hubungi Pak Gembala untuk masuk kelas, untuk masuk di pembekalan persiapan baptisan. Nah, saudara hanya mendorong dan menginformasikan kepada saya bahwa murid saudara, anak saudara siap untuk dibaptis. Lalu, apa yang dilakukan dalam kehidupan gereja, dalam mesbah keluarga? Tidak hanya anggota keluarga saja, tetapi di situ kita bisa bersama-sama membangun kehidupan untuk memberitakan kebahagiaan kita, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada semua anggota keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita, saudara. Lalu firman Tuhan juga dikatakan, ayat 43 dan 44 di sana dikatakan, dan 45. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan betapa besarnya kuasa yang mengalir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan di sini kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan murid-murid Kristus. Pentakosta membawa satu semangat yang sungguh luar biasa atas kehidupan murid-murid Kristus. Apakah kekuatan di dalam masa Pentakosta itu
masih ada dan terus mengalir di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang yang ketakutan? Atau kita memiliki semangat untuk memberitakan Injil? Sudah ada kesempatan kita ke gereja, namun kita tidak berani ke gereja. Mengapa? Nah, kita harus mengambil sikap untuk berangkat ke gereja. Gereja ada aturan untuk mendaftar, ya gunakan kesempatan untuk datang dan mendaftar. Kalau ada full, gereja dibuka untuk full, datang semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Mari kita akan bersatu bersama-sama membangun kehidupan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan terlebih memberitakan Injil. Dan terlebih memuridkan. Mungkin hal ini kita sudah mulai mengalami kelemahan. Mari kita kembali kepada visi dan misi kita untuk menjadikan semua murid Kristus. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita gunakan kehidupan kita untuk bertekun, untuk sehati. Itu sangat penting. Bertekun di dalam doa berarti terus mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Dimanapun menaikkan puja, syukur kepada Tuhan. Mari kita akan pelajari firman Tuhan ini, sehingga kita akan ditambahkan orang-orang percaya, sehingga kita akan ditambahkan dengan orang-orang yang setia dan rindu bertemu dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat memberitakan Injil. Dari firman Tuhan ini yang kita pelajari, yang pertama, tetaplah bertekun di dalam doa. Dan yang kedua, saudara, bangunlah mezbah keluarga sehingga Injil terus diberitakan, sehingga firman Tuhan terus diajarkan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Doa berkat dan penutup yang akan dibawa oleh Bapak Pendeta Wahyu Asyiati. Silakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan meminta pimpinan dari Tuhan. Dan saya akan berdoa secara khusus buat saudara, supaya Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena otoritas-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa, kiranya Engkau akan memberkati bangsa kami. Kiranya Engkau akan terus melawat bangsa kami. Kiranya Engkau akan melawat kota kami. Kami bersyukur Bapa, pandemik mulai berlalu dari kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan pertolongan secara luar biasa. Jamahlah kami, lawatlah bangsa kami, lawatlah kota kami, lawatlah seluruh umat-Mu pada saat ini Bapa. Kami rindu proteksi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merasakan pertolongan-Mu secara luar biasa. Berkati setiap umat-Mu Bapa dalam setiap pekerjaannya, setiap usahanya, setiap lumbung-lumbungnya. Kami yakin dan percaya bahwa otoritas-Mu ada dalam kehidupan kami semua. Berkati keimanan mereka, kesetiaan untuk mengikut Kristus. Tambahkan karunia-karunia di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bersinergi melayani pekerjaan-Mu. Kami terus melayani panggilan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi murid-Mu Bapa. Berkati setiap rumah tangga umat-Mu, dan berkati setiap taruna-taruna-Mu dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam menentukan pasangan hidup, dan dalam pembiayaan perkuliahan dan sekolah mereka. Kami bersyukur karena proses taruna-taruna ini mulai masuk sekolah, mulai tatap muka. Kami merasakan bahwa itu pertolongan yang datang dari Engkau. Yang sakit kiranya Bapa memberikan penyembuhan, kesembuhan, dan yang berbeban berat kiranya Bapa akan melepaskan beban itu dan memberikan solusi atas kehidupan umat-Mu. Kami rindu dengan kuasa Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati kami dengan rahmat dan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus
kami merasakan pertolongan-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Pujian untuk terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan ini Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita bisa beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu sepanjang hidupku.